Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua. Di video kali ini gua mau ngebahas tentang yang namanya bagaimana hukumnya seorang muslim, yakni orang yang beragama Islam, baik laki maupun perempuan, yang ikut merayakan perayaan Tahun Baru Masehi, yakni pergantian Tahun Baru Masehi yang sekarang ini kita sama-sama tahu bahwasanya beberapa hari ke depan kita akan menemui yang namanya satu momen, yakni pergantian tahun dari tahun 2025 ke tahun 2026 Masehi. Mengapa harus timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yakni pertanyaan apa hukumnya umat muslim ikut merayakan yang namanya pergantian tahun Masehi, yang di tahun baru Masehi, ya karena memang kita tahu bersama, atau sebagian mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum, bahwasanya tahun baru Masehi ini atau tahun Masehi itu, perhitungan tahun Masehi itu awal mulanya sejarahnya itu bukan berawal dari agama Islam, karena umat Islam itu sendiri memiliki perhitungan tahun, perhitungan hari dan bulan itu, yakni tahun Hijriah, yang diawali dengan tahun baru Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram. Nah, sementara tahun Masehi itu diawali tahun baru itu dengan bulan Januari, tanggal 1 Januari. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang memperbolehkan umat Islam untuk ikut merayakan atau memperingati tahun baru Masehi. Karena dikatakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan bahwasanya hukum umat Islam baik laki maupun perempuan ikut merayakan pergantian tahun baru Masehi diperbolehkan, boleh-boleh saja. Mengapa demikian? Karena memang nggak ada larangannya, dan segala sesuatu yang tidak ada larangannya maka diperbolehkan, yakni hukumnya adalah mubah alias boleh-boleh saja. Dan dikatakan juga bahwasanya di dalam kitab ma yazibu an tusohah mafahim yujibu an tusohah, yakni karangan daripada Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Makki. Ya, di dalam kitab tersebut dikatakan, beliau menjelaskan bahwasanya perayaan-perayaan seperti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perayaan nisfu Sya'ban, perayaan malam nuzulul Quran, itu semuanya itu bukan suatu kesunahan, melainkan tradisi yang berkembang di suatu tempat atau di suatu negara. Dan mengingat hal itu adalah suatu tradisi yang berkembang begitu saja di suatu negara atau di suatu tempat, maka hal itu diperbolehkan, boleh-boleh saja, selagi tidak mewajibkan dan sampai mengatakan bahwa itu adalah perkara yang sunnah. Nah, mengingat dengan melihat daripada penjelasan daripada Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, maka banyak ulama yang menjelaskan atau mengatakan bahwasanya perayaan tahun baru Masehi itu diperbolehkan umat Islam ikut merayakannya. Karena apa? Karena merayakan tahun baru Masehi itu udah jadi tradisi di negara kita, yakni di Indonesia. Maka kalau yang namanya tradisi itu diperbolehkan untuk dirayakan atau diikutin seperti itu. Namun ada juga yang melarang, ya kan? Ada juga yang melarang umat Islam untuk ikut yang namanya merayakan tahun baru Masehi, karena tahun baru Masehi ini adalah tahun barunya non muslim, bukan tahun barunya umat Islam, karena tahun barunya umat Islam itu adalah 1 Muharram Hijriah. Nah, 1 Muharram bulan Hijriah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami di dalam kitab di dalam bukunya yang berjudul Tawdihul Adillah, 100 tanya jawab permasalahan agama, beliau katakan bahwasanya umat Islam yang mengikuti perayaan daripada agama-agama non-muslim, orang-orang non-muslim, maka itu termasuk daripada dosa besar. Ini yang dikatakan oleh Muallim Syafi'i Hadami, Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami. Nah, itu tidak sampai kafir, hanya dosa besar menurut daripada Muallim Syafi'i Hadami. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, yang mana beliau menjelaskan termasuk daripada bid'ah yang terburuk, bid'ah dolalah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang jelek, bid'ah yang nggak baik adalah perbuatan orang muslim yang meniru orang-orang Nasrani
dalam hari raya mereka, seperti meniru makanannya, memberi dan menerima hadiah dalam hari raya mereka. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk ulama yang melarang umat Islam untuk ikut-ikutan merayakan pergantian tahun baru Masehi. Karena menurut beliau itu adalah suatu hal yang meniru-niru orang yang di luar agama Islam. Dan beliau berpegang kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyatul Kubra dikatakan, wa min aqbahil bida'i muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuhi biaqlihim wal hadiyati lahum wa qabuli hadiyatihim fihi wa aktsarun nasi i'tina'an bidzalikal misriyuna wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi beliau mengutip daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikut-ngikut atau meniru-niru suatu kaum di luar agama Islam, fahuwa minhum, maka orang yang ngikutin itu bagian daripada orang yang diikutin. Nah, jadi ketika kita misalkan menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya, kalau kita ikut-ikutan niru perayaan orang non-muslim, maka kita bagian daripada non-muslim. Nah, seperti itu. Ini daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Nah, sementara Muallim Syafi'i Hadami tadi hanya mengatakan bahwasanya itu bagian daripada dosa besar. Nah, namun keharaman ini, atau bukan keharaman, larangan ini, ya, ulama-ulama yang melarang untuk umat Islam mengikuti perayaan tahun baru Masehi itu bukan tanpa sebab. Ada beberapa alasan, yang mana alasan-alasan itu saya kumpulkan menjadi tiga alasan yang terpenting atau yang dilihat itu jadi urgent banget. Apa itu alasannya? Yang pertama, bahwasanya di dalamnya mengandung unsur ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang mana ikhtilat sendiri itu menyalahi atau dilarang oleh syariat. Ikhtilat di sini maksudnya adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Namun buat gua pribadi, alasan yang pertama ini agaknya atau sepertinya udah nggak relevan untuk di zaman ini, untuk di waktu sekarang ini. Mengapa saya katakan nggak relevan? Karena memang sepertinya untuk memisah, untuk tidak menyampur, nggak nyampurin laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu sepertinya sulit. Udah nggak bisa di zaman atau di masa sekarang ini. Mengapa demikian? Ya, sama-sama kita tahu di mana-mana tempat, mau di jalan atau di suatu bangunan, entah itu di perusahaan atau di PT, apakah yang ada di dalam PT atau perusahaan itu atau yang di jalan-jalan itu semuanya laki-laki dan perempuan yang mahram? Enggak. Semua yang ada di jalan atau yang berkumpul di suatu perusahaan, suatu kantor, di suatu PT itu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bercampur di situ. Bahkan di pengajian sekalipun, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, ya kan? Ya emang laki-laki dan perempuan disekat. Ada tempatnya masing-masing. Ini tempat buat laki-laki, ini tempat buat perempuan. Tapi begitu bubaran majelis, bubaran pengajian, yang namanya laki-laki dan perempuan nyampur ketemu di mana? Di parkiran motor. Nah, itu kan udah sulit yang namanya kita untuk nggak ada ikhtilat bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Bahkan di pengajian sekalipun, begitu kelar bubaran majelis, kelar bubaran ziarah, kelar bubaran pengajian, tetap yang namanya laki dan perempuan yang bukan mahram pasti bakal bercampur, bakal berkumpul di suatu tempat, yakni di parkiran motor. Ya tetap aja yang namanya orang ngaji main ngaji aja, cuman tetap yang namanya jaga pandangan, ada yang nggak jaga pandangan juga. Nah, seperti itu. Jadi buat saya alasan yang pertama ini udah nggak relevan, atau bahasa kata mungkin udah nggak bisa dipakai. Nah, seperti itu. Namun alasan yang kedua, apa itu alasan yang kedua? Terdapat bentuk tabazir. Apa itu tabazir? Mubazir, berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan. Apa yang dihambur-hamburkan? Uang, ya kan? Waktu, ya kan? Waktu yang bisa kita pakai buat ibadah, kita pakai buat jalan-jalan gak jelas, muter-muter di Monas doang, ya kan? Nah, itu menghambur-hamburkan waktu namanya. Nah, uang, apa ya uang yang dihambur-hamburkan? Itu beli petasan banyak-banyak, cuman buat
berpetasan banyak-banyak kembang api hanya buat apa? Kesenangan sesaat. Nah itu namanya bagian daripada menghambur-hamburkan, dan Rasulullah melarang itu kita umatnya untuk mubazir. Dan apalagi ada goflah di malam tersebut, malam pergantian tahun tersebut. Apa itu goflah? Yakni lalai. Lalai dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari yang mana kodratnya dia sebagai manusia. Kadang kita kalau udah lalai itu udah lupa sama kodratnya kita sebagai manusia. Kadang tingkah kita udah kayak binatang. Nah, itu seperti itu. Lalai lupa daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lalai termasuk lalai juga itu kita menghambur-hamburkan uang, ngebakar duit buat beli kembang api, buat beli petasan, foya-foya kita malamnya, ya malam pergantian tahun baru, tapi subuhnya kita telat, bahkan subuhnya kita nggak bangun. Nah itu namanya goflah, lalai itu namanya, ya kan. Nah itu alasan yang kedua mengapa umat Islam diharamkan untuk merayakan perayaan tahun baru Masehi. Nah itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, perayaannya dengan menyalakan kembang api maupun meniup trompet juga mengandung unsur tasyabuh terhadap orang non-muslim. Nah ini yang dia nyambung kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya bacakan, bahwasanya perayaannya ini, nah itu ada kembang api atau meniup trompet yang dinilai menyerupai daripada umat non-muslim. Nah jadi mungkin dulu orang-orang kafir zaman dulu atau umat-umat non-muslim di luar agama Islam zaman sekarang, ada yang menyembah Tuhannya mereka itu dengan menyalakan kembang api, atau di perayaan-perayaannya mereka itu dengan menyalakan kembang api, atau juga dengan meniup-niup trompet. Nah kita umat Islam, umat muslim baik laki maupun perempuan yang ikut-ikutan niup trompet dan nyala-nyalain kembang api itu dapat yang namanya masuk kepada unsur tasyabuh, mengikuti atau meniru-niru kebiasaan orang-orang non-muslim di luar Islam tersebut. Nah nanti bisa jadi masuk ke kategori hadis Nabi tadi yang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum non-muslim, fahuwa minhum, maka dia bagian daripada orang non-muslim itu. Nah, seperti itu. Jadi bahkan sejarahnya pun tahun baru Masehi itu bukan dari Islam. Ya, karena memang kita tahu bersama bahwasanya Islam itu memiliki kalender tersendiri, yakni perhitungan Hijriyah, ya kan? Nah, jadi perayaan tahun baru, awal perayaan tahun baru Masehi berasal dari tradisi Romawi kuno. Perayaan ini pertama kali dilakukan oleh Julius Caesar sekitar tahun 45 atau 46 sebelum Masehi, yang kemudian diadopsi oleh bangsa-bangsa Eropa. Seorang muslim dilarang menyerupai atau ikut meramaikan tradisi yang menjadi ciri khas agama atau budaya lain. Sebagai umat Islam kita diingatkan untuk tidak ikut-ikutan merayakan tradisi tahun baru Masehi karena memiliki akar sejarah dan simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, karena memang sejarahnya umat Islam itu pakai kalender Hijriyah bukan Masehi, seperti itu. Dan perhitungan kalender Masehi dihitung berdasarkan pergerakan matahari dan dimulai pada bulan Januari. Namun ada pendapat yang berbeda yang mengatakan perhitungan seharusnya dimulai pada bulan Oktober saat titik balik matahari berada di selatan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tahun baru Masehi itu harusnya bukan bulan Januari, yakni dimulai dari bulan Oktober saat titik balik matahari berada di selatan. Kiai Haji Maimun Zubair yang mengutip pendapat gurunya, yakni seorang ulama dari Padang, dari Sumatera Barat, yang lama di Mekah, menjadi guru besar di Mekah, ahli hadis di Mekah. Siapa gurunya Kiai Haji Maimun Zubair tersebut? Yakni ialah Syekh Yasin bin Is Al-Fadani. Al-Fadani itu nisbat kepada kota Padang, tempat kelahirannya beliau ini, yakni Syekh Yasin bin Is Al-Fadani. Beliau mengatakan bahwasanya berdasarkan perhitungan falak, awal tahun sebenarnya jatuh pada bulan Oktober. Jadi berdasarkan ilmu falak yang beliau kuasai. Apa itu ilmu falak? Ilmu hitung-hitungan dalam agama Islam. Hitung apa? Hitung awal, ngitung pergerakan matahari dan bulan, ya kan? Hitung yang namanya pergantian bulan dan pergantian tahun. Nah itu yang namanya ilmu falak di dalam agama Islam. Bahkan ilmu falak itu juga ilmu menentukan arah kiblat. Nah itu ada rumusnya tuh, sepersekian derajatnya seperti apa, bulan tuh udah naik sepersekian derajat tuh udah masuk bulan baru atau enggak. Nah itu namanya ilmu falak. Jadi menurut Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang mumpuni dalam ilmu falaknya, beliau mengatakan bahwasanya harusnya awal tahun Masehi itu jatuh pada bulan Oktober, bukan pada bulan Januari. Nah
Tapi mengapa harus dimulai pada bulan Januari, ya kan? Tadi kan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini nyoba ngitung-ngitung pakai ilmu falaknya, ilmu perhitungannya beliau itu harusnya di bulan Oktober, bukan di bulan Januari. Cuman kenapa tahun baru itu harus dimulai pada tanggal 1 Januari? Nah, karena memang diawali dengan penggunaan kalender Romawi. Awal mulanya tahun baru dirayakan pada bulan Maret. Awal mulanya nih tahun baru itu dirayakan pada awal bulan Maret. Pada abad pertengahan, banyak negara Eropa yang memulai tahun baru pada 25 Maret yang mana bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita. Pada 46 sebelum Masehi, tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar dengan kalender Julian, karena beliau yang nemuin atau beliau yang ngitung-ngitung, akhirnya dikasih nama Julian, kalender Julian. Nah, Julius Caesar dengan kalender Julian menetapkan 1 Januari sebagai tahun baru. Dalam perkembangan kekaisaran Romawi, meski terus mengalami revisi, ya kan, gonta-ganti, ya maksudnya kalender Julian pun ikut menyebar. Jadi setelah si Julius Caesar ini memperkenalkan itu namanya hitungan kalendernya dia yang diberi nama kalender Julian. Nah, meskipun entah dipakai terus terdibuang, diganti, akhirnya kalender Julian ini tetap yang namanya mengalami beberapa revisi, itu tetap yang namanya berkembang dengan pesat. Dan pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII mereformasi kalender. Selain menyelesaikan permasalahan perhitungan tahun kabisat, 1 Januari dikembalikan sebagai awal tahun baru. Jadi pada 1582, Paus Gregorius XIII ya itu mereformasi kalender. Selain menyelesaikan permasalahan perhitungan tahun kabisat, beliau mengembalikan kembali ya yang tadinya awal Maret, jadi dikembalikan oleh beliau 1 Januari dijadikan sebagai awal tahun baru. Mengapa 1 Januari? Nah, 1 Januari adalah hari penghormatan pada Dewa Janus. Dewa Janus bukan Dewa Zeus. Zeus malah lain lagi loh. Dewa Janus. Apa itu Dewa Janus? Siapa itu Dewa Janus? Yakni dewa permulaan di Romawi kuno. Orang Romawi kuno percaya menghormati Dewa Janus di awal tahun akan membawa berkah dan keberuntungan sepanjang bulan-bulan mendatang. Nah, ini menurut agama non-Islam, yang ini yang dinut oleh Romawi kuno pada masa waktu itu. Dan di Indonesia sendiri tahun baru dirayakan 1 Januari seiring dengan penetapan kalender Gregorian yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda sekitar abad ke-17. Jadi, kenapa kita nih orang Indonesia yang notabene-nya sebagai negara yang umat Islam terbesar, ya mayoritas umatnya adalah beragama Islam, tapi nggak pakai tahun perhitungan kalender Hijriyah, tapi malah ngikut perhitungan kalender Masehi, ya, atau yang di sini dibahas kalender Gregorian. Mengapa demikian? Ya karena memang kita ini bekas dijajah Belanda, yang mana Belanda pada waktu itu menganut atau menetapkan perhitungan kalendernya itu pakai kalender Gregorian. Nah, jadi begitu Indonesia merdeka, nah sisa-sisaan Belanda ini masih ada. Karena kalender Gregorian atau perhitungan kalender Masehi. Jadi dipakailah di Indonesia ini. Nah, seperti itu. Dan makanya yang dikatakan tadi oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, kalau perayaan tahun baru Masehi itu udah jadi tradisi perayaan di suatu negara atau di suatu tempat, maka diperbolehkan, boleh-boleh saja dirayakan meskipun kita ini beragama Islam. Nah, seperti itu. Ya, tapi sebelumnya, sebelum Belanda itu datang, masyarakat Nusantara itu hitung-hitungannya itu pakai kalender Saka, atau kalender Hijriah. Nah, cuman sebagaimana sistem administrasi kolonial, 1 Januari dijadikan awal tahun untuk menyelaraskan waktu dengan Eropa. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tetap menggunakan kalender Gregorian untuk urusan resmi dan internasional. Nah, seperti itu. Jadi, alasan ulama-ulama melarang kita umat Islam untuk mengikuti perayaan pergantian tahun baru Masehi, yakni karena memang agar kita tidak tasyabuh atau ikut-ikutan niru-niru apa yang namanya perayaan daripada agama non-muslim atau agama-agama di luar agama kita, yakni Islam. Tapi kalau kita mau merayakannya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena tadi kata ulama di Mekah, ini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu boleh-boleh saja karena itu bagian daripada tradisi, ya, tradisi. Jadi boleh-boleh aja karena selagi nggak ada larangannya seperti itu. Dan nggak boleh kita mengatakan sesama muslim nih
yang nggak ngerayain, nggak ikut ngerayain, ya udah nggak apa-apa. Yang ikut ngerayain juga kagak apa-apa, karena memang perbedaan ulama, ya kan, perbedaan pendapat ulama, ada yang ngebolehin, ada yang kagak ngebolehin. Nah seperti itu. Dan yang kagak ngebolehin jangan sampai menghina atau mengkafir-kafirkan orang yang ikut ngerayain, nggak boleh. Karena di sini dikatakan nih di buku ini, yang ini fatwa-fatwa Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di halaman 76 itu beliau katakan seorang muslim, beliau katakan orang mukmin itu tidak menjadi kafir karena melakukan bid'ah atau dosa besar, dan inilah mazhab yang benar. Jadi dikatakan, tadi kan dikatakan tuh di penjelasan di awal bahwasanya kalau kita meniru-niru orang kafir itu sebenarnya bid'ah dolalah, bid'ah yang buruk menurut pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan pendapat daripada Muallim Ki Haji Muhammad Syafi'i Hadami, ulama Betawi, ulama Jakarta, ya meniru orang-orang non muslim itu bagian daripada dosa besar. Dan mengapa demikian? Walaupun kita udah melakukan bid'ah dolalah, bid'ah yang terburuk, bid'ah yang jelek, atau udah melakukan suatu dosa, tetap kita ini nggak boleh yang namanya dikatakan sebagai orang kafir atau keluar dari agama Islam. Mengapa? Karena orang mukmin itu tidak menjadi kafir karena melakukan bid'ah atau dosa besar. Jadi nggak boleh kita ngafir-ngafirin saudara-saudara seiman kita tuh yang ikut merayakan tahun baru Masehi, karena memang diperbolehkan, karena itu bagian daripada tradisi di Indonesia. Dan inilah mazhab yang benar, kata Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Secara keseluruhan seyogianya berhati-hati mengambil pendapat yang mengkafirkan orang muslim, sebab mengkafirkan orang muslim. Selain itu bagi mufti seyogianya berhati-hati mengkafirkan semampunya, karena begitu besar bahayanya dan kecenderungan ketidaksengajaan melakukan hal yang disangkakan, apalagi orang awam yang melakukannya. Begitulah sikap ulama-ulama kami atas permasalahan tersebut dahulu maupun kini. Jadi jangan ada pertentangan lagi nih, jangan ada perdebatan lagi, jangan ada berantem lagi antara kita sama umat Islam. Merayakan tahun baru Islam itu boleh, dan bagi yang mengatakan tidak boleh dan nggak mau merayakan tahun baru Masehi, silakan. Saya ulangi, merayakan tahun baru Masehi itu hukumnya boleh, boleh-boleh aja, karena memang pada dasarnya nggak ada larangan. Dan bagi kalian yang melarang atau bahkan mengharamkan, ya silakan saja. Tapi jangan sampai mengkafirkan kami, orang-orang Islam, saudara-saudara seiman kalian yang ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, jangan sampai kalian cap kafir atau mengkafir-kafirkan kami, karena itu nggak boleh, ya. Berdasarkan daripada fatwa Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, itu nggak boleh. Bahkan sekelas mufti, apa itu mufti? Ulama, atau mufti itu ulama yang paling didengar, perkataannya, ulama yang selalu dimintain pendapatnya untuk misalnya menentukan hukum halal haram, dosa atau enggak, itu nggak boleh yang namanya dia tuh sampai begitu mudah mengkafir-kafirkan orang. Karena kita harus lihat dulu orang yang melakukan suatu dosa besar atau bid'ah dolalah ini, apakah benar dia melakukannya itu karena sengaja, atau apakah benar dia melakukannya itu karena kebodohannya dia. Bahaya kalau kita mengkafirkan orang karena kebodohannya dia, suatu hal yang dia nggak tahu. Ini sama halnya seperti kita menghukum pencuri yang nggak tahu kalau nyuri itu bagian daripada kesalahan. Nah itu kan salah. Harusnya orang yang nggak tahu mencuri itu bagian dari kesalahan diedukasi dulu. Oh, ini tuh kalau mencuri, dan mencuri itu bagian daripada kesalahan yang besar. Hal-hal yang tindakan yang tidak terpuji, kamu bisa dipidanakan, kamu bisa dihukum, kamu bisa dipenjara. Nah baru kita bebaskan. Begitu dia udah tahu, besoknya dia balik mencuri lagi, ya itu boleh dihukum. Tapi ketika awalnya dia nggak tahu, nah, terus udah kita hukum, nah itu kita termasuk daripada orang yang zalim. Karena apa? Karena dia awalnya nggak tahu. Nah seperti itu. Jadi kita nggak boleh mengkafir-kafirkan umat sesama Islam, nggak boleh, hanya karena perbedaan pendapat seperti itu. An-Nasai dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencaci orang mukmin itu seperti membunuhnya. Pendapat yang mengkafirkan orang mukmin menjadi penyebab dihalalkannya darah seorang mukmin yang kemudian berdampak pada pembunuhan tanpa hak. Itu jelas menunjukkan atas kekufuran orang-orang yang mengkafirkan orang-orang mukmin. Jadi jangan sampai nanti nih kita saudara kalian, orang-orang yang menganggap bahwasanya perayaan
umat Islam yang ikut-ikutan ngerayain tahun baru Masehi itu adalah kafir, jangan sampai itu terucap di mulut kalian bahwa kami ini yang ikut-ikutan ngerayain tahun baru Masehi itu kafir. Jangan sampai. Mengapa? Karena kalau kafir itu definisinya udah boleh dibunuh. Jangan sampai lantaran kalian ngomong kafir, kami ini dibunuh sama orang. Ya, mengapa demikian? Karena memang definisi kafir itu udah halal darahnya untuk dibunuh. Ya, jangan karena entengnya mulut kalian mengatakan kami kafir, saudara seiman kalian katakan kafir, sehingga saudara seiman kalian itu dibunuh oleh orang lain. Karena apa? Ya tadi saya katakan, kafir itu definisinya sudah halal darahnya untuk dibunuh. Bahkan Syekh Burhanuddin Al-Halabi mengatakan bahwa orang yang mengafirkan saudaranya yang muslim tanpa takwil itu menjadi kafir, yang mana wajib bagi yang memperbaharui keislamannya, bertobat dari perbuatan tersebut dan memperbaharui pernikahannya walaupun ia belum pernah menjima istrinya. Dan apabila sudah pernah menjima istrinya menurut pendapat Abu Hanifah. Tuh, Syekh Burhanuddin Al-Halabi mengatakan kalau orang lain sesama Islam saling ngatain kafir, si A ngatain si B kafir, A sama B ini sama-sama orang Islam, tapi si A ngatain si B kafir karena dia ngelakuin dosa, ya kan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, sebenarnya ini bahaya. Karena apa? Menurut Syekh Burhanuddin Al-Halabi, si A ini juga kafir. Karena apa? Karena si A ngatain si B kafir. Nah, seperti itu. Mengapa demikian? Karena dikatakan di sini bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini pernah saya baca juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Ghazali, seseorang yang memanggil saudaranya dengan panggilan kafir maka panggilan itu kembali pada salah satu dari keduanya. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka dia telah kafir. Jadi orang Islam mengatain kafir orang Islam lainnya, maka yang ngatain kafir ini adalah orang kafir. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh kita yang namanya sama Islam, saudara seiman, saudara seagama, saling ngata-ngatain kafir. Kagak boleh. Baik, saya rasa kesimpulannya, umat Islam yang mau ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, dipersilakan boleh-boleh aja. Karena memang nggak ada larangannya. Dan buat kalian yang melarang atau nggak mau ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, silakan aja. Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai mengkafir-kafirkan kita, saudara-saudara kalian yang seiman dan seagama yang ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Seperti itu. Tapi balik lagi, apa kita tega? Apa sampai hati nih kita nih? Ya kan? Kita tahu semuanya, semua kita sama-sama tahu bahwasanya saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, yang di Sumatera Barat itu sedang berduka. Ya kan? Masa iya sih kita tega yang namanya saudara kita, saudara seiman dan seagama, bahkan sebangsa, sedang terpuruk, sedang bersedih, suasana hatinya lagi bersedih, mereka sedang menangis, ya kan? Karena anggota keluarga mereka yang hilang, yang sudah pergi meninggalkan mereka, meninggal dunia, tapi kita di Jakarta di sini atau di tempat-tempat kita sekarang ini malah berfoya-foya, ya kan, bersenang-senang begitu aja. Apa kita tega sampai hati kita kayak begitu? Bayangin kalau posisi kita ada di mereka. Begitu kita lagi kena musibah, rumah porak-poranda kena banjir, saudara entah orang tua atau saudara kakak adik kita ada yang meninggal terbawa arus banjir, terus kita ngelihat di Instagram atau di status WhatsApp, kita ngelihat teman kita yang keluarganya masih ada semua, kita dengan senang-senangnya, ya, seperti nggak ada empati kepada mereka. Nah, bagaimana perasaan kita kalau kita ada di posisi mereka? Makanya saya mengapresiasi betul apa itu ya, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak selaku Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur Sumatera Selatan, saya lupa itu, beliau menghimbau kepada warga DKI Jakarta dan warga Sumatera Selatan untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam merayakan pergantian tahun baru Masehi. Mengingat masih ada saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita yang sedang berduka, yakni saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, segitu aja yang saya bisa dapat sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.